Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar terkait dengan pengantar technopreneurship atau pengantar kewirausahaan teknologi. Nah, ini saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira nanti setelah Anda lulus, apa yang Anda harapkan? Anda akan mau kemana? Nah, bisa jadi nanti ada yang kemudian ingin mencari pekerjaan, kemudian ada juga nanti yang melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, ada juga yang mungkin nanti akan mengikuti seleksi CPNS, dan saya yakin juga pasti ada 1-2 orang atau mungkin lebih banyak yang nantinya ingin berwirausaha setelah lulus. Nah, berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik di tahun 2020, ini saya berikan data terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Itu bisa kita lihat pada grafik ini bahwa kita ada di diploma 1 sampai dengan 3 itu menyumbang pengangguran sebesar 8,08%. Jadi artinya dari 100% lulusan yang ada itu 8%-nya menganggur. Nah, meskipun pengangguran tertinggi itu ada di adik-adik kita yang lulusan dari SMK. Mengapa hal ini terjadi? Ini memang karena untuk SMK maupun diploma mungkin ya, karena keahliannya itu adalah spesifik, sehingga ketika kemudian ada lowongan pekerjaan atau tawaran pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang keahliannya, maka cenderung mereka untuk menolak dan memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Ini sedikit berbeda dibandingkan dengan adik-adik yang lulusan SMA ataupun yang lulusan perguruan tinggi non vokasi yang jauh lebih rendah tingkat penganggurannya, karena mereka terbuka untuk setiap bidang pekerjaan. Nah, dengan melihat data ini maka diharapkan nanti membuka wawasan adik-adik bahwa kita tidak harus kemudian ketika lulus itu mencari pekerjaan. Kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Oke, ini adalah Denny Sheridan. Ini yang menyampaikan hasil risetnya, bagaimana cara untuk mendapatkan $1 juta. Nah, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh beliaunya, itu didapati bahwa kita bisa memiliki uang $1 juta itu peluang terbesarnya itu ketika kita memiliki bisnis, jadi memiliki usaha meskipun itu kecil-kecilan. Jadi itu peluangnya adalah 1:1000. Kalau misalnya Anda bekerja untuk perusahaan yang berbasis IT, itu peluangnya menjadi 1:10.000. Anda menabung sebanyak $800 per bulan selama 30 tahun, itu adalah peluangnya 1:1,5 juta. Dan yang peluangnya paling kecil itu ketika Anda menang lotre maupun Anda mendapatkan warisan sebesar $1 juta, itu peluangnya adalah 1:12 juta. Nah, kita melihat bahwa untuk menjadi orang dengan kekayaan $1 juta itu peluang terbesarnya adalah ketika kita memiliki suatu usaha. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka ketika kita ingin belajar berusaha, kita mesti tahu dulu apa itu kewirausahaan. Jadi menurut Impres nomor 4 tahun 1995, kewirausahaan didefinisikan sebagai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi
dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ini tidak harus dihafalkan ya adik-adik ya. Adik-adik cukup memahami poin-poin penting yang disebut sebagai kewirausahaan itu seperti apa. Nah, ini adalah beberapa keuntungan jika adik-adik nantinya menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama adalah Anda memiliki harga diri yang tinggi, di mana ketika menjadi seorang wirausahawan berarti Anda mandiri, Anda tidak bergantung kepada atasan Anda, kepada perusahaan Anda, tidak bergantung kepada orang lain, Anda mandiri. Yang kedua, keuntungan kedua adalah dari sisi penghasilan. Jadi kalau Anda menjadi pegawai, maka income atau penghasilan Anda adalah ya sesuai dengan apa yang Anda terima tiap bulan. Ya mungkin akan ada kenaikan ya, per tahunnya akan naik gajinya sekian persen, tapi relatif kecil. Ya, jika Anda menjadi pengusaha atau menjadi wirausaha, maka penghasilan itu sepenuhnya menjadi kendali Anda. Anda bisa memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk keuntungan yang berikutnya adalah terkait dengan ide dan motivasi Anda. Jadi jika Anda berwirausaha, maka Anda mempunyai keleluasaan untuk mengeksekusi atau melaksanakan ide-ide yang ada di pikiran Anda. Anda ingin begini, ya Anda lakukan itu. Anda ingin begitu, Anda lakukan itu. Coba Anda bayangkan ketika kemudian Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda punya ide, terus kemudian atasan Anda tidak menyetujui ide tersebut, maka ide itu tidak jadi dieksekusi atau dilaksanakan. Nah, ketika Anda menjadi seorang wirausahawan, maka Anda bebas untuk menjalankan atau mengeksekusi ide-ide yang ada di benak Anda. Kemudian yang keempat adalah masa depan. Nah, ini terkait dengan pengembangan diri ya. Jadi dari sisi finansial Anda punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Kemudian Anda bisa mengeksplorasi kemampuan Anda bisa menjalankan ide-ide Anda. Otomatis dari sisi future atau masa depan, Anda akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Nah, ini adalah beberapa karakteristik atau karakter dari seorang wirausahawan. Yang pertama adalah memiliki kreativitas tinggi, kemudian memiliki komitmen, etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi juga. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah seorang wirausahawan itu adalah orang yang mandiri. Dia berani menghadapi risiko, memiliki motivasi untuk berprestasi lebih tinggi, lebih dan lebih. Kemudian memiliki perspektif atau pandangan ke depan. Ya, karena ini terkait dengan kemajuan usahanya, pasti dia akan punya impian-impian ke depannya seperti apa. Kemudian memiliki perilaku inovatif yang tinggi. Ya, karena kalau kita tidak berinovasi dalam usaha, maka kita akan tertinggal oleh kompetitor atau saingan-saingan kita. Kemudian selalu mencari peluang, ini pasti, karena seorang wirausahawan pasti tidak ingin usahanya menjadi stagnan, ya, jadi macet di titik tertentu. Maka selalu mencari peluang untuk bagaimana supaya untuk mengembangkan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, seorang wirausahawan juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena tidak mungkin kemudian kita akan berusaha sendirian, kita melakukan semuanya sendiri. Tentunya kita akan memiliki karyawan yang akan membantu kita. Nah, karena kita memiliki karyawan, maka juga kita dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial. Selain mengelola karyawan, kita juga akan mengelola aset-aset kita, mengelola alat produksi kita dan sebagainya, mengelola keuangan kita. Terus kemudian karakteristik yang berikutnya adalah seorang wirausahawan itu memiliki keterampilan personal, ya, baik secara teknis, jadi keterampilan teknis terkait dengan keahlian bagaimana untuk membuat barang atau memproduksi jasa, juga terkait dengan keterampilan berkomunikasi, keterampilan untuk menjual, keterampilan untuk mengelola. Nah, ini nanti Anda bisa temukan kalau misalnya Anda membaca biografi dari beberapa pengusaha yang sukses. Anda bisa tinggal search saja di internet nanti profil dari seorang
konglomerat atau wirausahawan yang sukses, nah nanti akan Anda temukan di situ karakter-karakter bagaimana kemudian seorang itu menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, menurut Zimmer, ini ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan seseorang itu gagal dalam berwirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial, jadi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya, mengelola keuangan, mengelola peralatan, mengelola aset, mengelola modal, sebagainya. Jadi tidak memiliki kompetensi. Nah, bagaimana kalau misalnya posisi kita seperti itu, kita nggak mampu untuk mengelola keuangan, maka satu-satunya cara adalah kita bisa meminjam tenaga orang lain. Jadi kita bisa mempekerjakan seorang yang ahli di bidang keuangan. Kalau tidak bisa mengelola di bidang sumber daya manusia misalnya, kita merekrut seorang yang memiliki ahlian di bidang itu. Nah, yang kedua adalah kurang berpengalaman. Ya, karena kurang berpengalaman, maka kemudian usahanya menjadi gagal. Jadi akan lebih baik jika kita belajar lebih awal sebelum kita masuk ke dalam dunia usaha yang akan kita rintis. Jadi kalau Anda ingin belajar mengenai misalnya bagaimana melakukan penjualan online terhadap produk fashion, nah Anda mesti belajar dulu ke pemilik usaha yang sejenis supaya Anda bisa mendapatkan pengalaman yang serupa, mendapatkan petunjuk bagaimana cara mengelola, kemudian memasarkan, dan kendala-kendalanya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, ini bisa bermacam-macam ya. Kurang dapat mengendalikan keuangan mungkin karena keinginannya untuk melakukan ekspansi tanpa melakukan perhitungan yang masak. Ingin usahanya semakin besar, jadi diinvestkan ke sini, ke sana, ke sana. Nah, ini kemudian tidak diperhatikan cash flow atau aliran keuangan dari usahanya. Ada juga mungkin kurang dapat mengendalikan keuangan ini karena tidak bisa memisah atau memilah antara keuangan pribadinya dengan keuangan usaha, sehingga uang yang diperoleh dari usaha keseluruhan mungkin bisa digunakan untuk kepentingan yang pribadi, sehingga usahanya juga menjadi habis uangnya. Yang keempat itu adalah gagal dalam perencanaan. Ini ada pepatah yang menyatakan bahwa jika Anda gagal dalam melakukan perencanaan, maka itu berarti Anda merencanakan kegagalan. Nah, maka perencanaan itu adalah hal yang mutlak dan penting dalam memulai suatu usaha ya, tetapi jangan hanya kemudian direncanakan terus tanpa dilaksanakan. Terus kemudian yang keempat yang menyebabkan itu adalah lokasi yang kurang memadai ya. Anda memilih lokasi di mana kemudian konsumen susah untuk menemukan tempat Anda, misalnya tempat usahanya itu berada di gang yang sangat sempit, sementara usahanya itu adalah transaksinya secara langsung. Nah, orang susah mencari usahanya. Atau mungkin Anda berada di dekat lokasi titik-titik yang tidak memungkinkan orang untuk melakukan parkir dengan mudah. Itu ya, bisa macam-macam. Atau mungkin tidak sesuai. Ya, Anda menjual suatu produk itu di lingkungan yang tidak membutuhkan produk itu. Nah, misalnya Anda jualan tahu di lokasi yang berdekatan dengan masyarakat yang di situ bergerak di bidang pabrik tahu. Nah, mau jualnya ke mereka. Oke, terus kemudian yang keenam itu adalah kurangnya pengawasan terhadap peralatan. Jadi peralatan itu harus di maintenance dengan baik, dipelihara dengan baik supaya awet, supaya masa pakainya menjadi lebih panjang, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan atau diambil manfaatnya selama mungkin.
Terus kemudian yang terakhir, faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh. Jadi nggak tenan kalau bahasa Jawanya, kurang mungkin ini bisa jadi bisnisnya itu dimulai dari ikut-ikutan. Saya ngelihat teman saya membuka usaha yang seperti ini kok sukses, saya ikut jadi kurang sungguh-sungguh ya. Oke, terus kemudian lalu bagi perekonomian nasional apa peranan wirausaha? Jadi dengan adanya wirausaha itu menciptakan lapangan pekerjaan, itu pasti. Karena ada lapangan pekerjaan, maka pengangguran akan berkurang. Ya. Dengan bekerja maka pekerja Anda pendapatannya akan meningkat. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah dengan adanya wirausaha, maka wirausaha bisa mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Jadi dari faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor keahlian misalnya. Yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial ya, karena ini kemudian orang-orangnya sudah banyak bekerja, jadi banyak peluang pekerjaan sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya bisa diminimalkan. Yang berikut adalah mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, menggerakkan kegiatan ekonomi. Kemudian wirausaha juga mendorong inovasi produk baru. Anda ketahui bahwa jika kita gagal dalam berinovasi, maka kompetitor atau pesaing kita juga akan menggilas kita. Artinya mereka yang berinovasi, maka mereka yang akan menguasai pasar. Berikutnya adalah mendorong produktivitas SDM, dan yang terakhir adalah terjalinnya silaturahmi. Lalu bagaimana kemudian perkembangan teknologi itu berperan dalam dunia usaha atau dunia bisnis? Anda bisa melihat saat ini bahwa banyak sekali pemanfaatan teknologi untuk mendukung bisnis. Kalau Anda lihat di gambar ini, misalnya kita bisa menggunakan platform sosial maupun platform jual beli untuk memasarkan produk-produk kita. Saya yakin bahwa adik-adik sekalian sudah terbiasa ya dengan aplikasi maupun platform-platform jual beli dan media sosial yang digunakan untuk promosi dan penjualan. Ini adalah contoh-contoh dari marketplace ataupun aplikasi penjualan online. Saya yakin adik-adik sekalian ini sudah pada paham dan mungkin sudah sering bertransaksi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Jadi saat ini proses penjualan dan pemasaran dari produk-produk yang berupa barang maupun jasa itu semakin dipermudah dan jangkauannya semakin luas dengan adanya perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang telekomunikasi. Lalu apa peranan perkembangan teknologi dalam bisnis bagi masyarakat? Yaitu antara lain dengan munculnya peluang e-bisnis baru. Karena berkembangnya internet, maka kita bisa memanfaatkan internet itu untuk menciptakan bisnis baru maupun menggunakannya dalam memasarkan atau menjual atau memperkenalkan produk dari bisnis kita. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi itu bisa mengurangi biaya produksi dan operasional. Sebagai contoh, misalnya sebelumnya untuk mengerjakan sesuatu produk itu dibutuhkan banyak tenaga kerja,
mungkin nantinya bisa disederhanakan dengan menggunakan mesin atau peralatan yang modern, sehingga tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya adalah cost atau biaya produksinya menjadi semakin murah. Kemudian itu juga akan mempermudah proses komunikasi dan monitoring karyawan ya, dengan teknologi dan bisnis ya. Absensi sudah bisa dilaksanakan secara online misalnya. Nah, yang berikut adalah akses terhadap informasi dan penyebaran informasi yang cukup luas dan cepat ya. Sekali Anda posting misalnya di aplikasi penjualan atau mungkin di web perusahaan Anda, maka saat itu juga informasi itu bisa diakses dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang efektif dan cepat. Nah, ini saya kira juga dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi, maka komunikasi yang dulunya itu memiliki waktu delivery yang lebih lama sekarang menjadi lebih cepat. Nah, lalu apa itu yang disebut sebagai konsep bisnis? Kita akan belajar terkait dengan bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual, ya, dengan maksud untuk mendapatkan laba. Jadi key-nya atau poinnya adalah aktivitas menyediakan barang atau jasa, bisa barang atau jasa, untuk dijual, dipasarkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laba. Jadi poinnya seperti itu. Jadi kalau misalnya berbisnis kemudian tujuannya adalah untuk tidak mendapatkan keuntungan, ya bukan itu bisnis namanya kan. Nah, laba ini nanti bisa jadi laba secara finansial atau yang lainnya. Oke. Nah, dalam bisnis itu nanti ada yang disebut sebagai need dan want. Ada namanya kebutuhan, ada namanya keinginan. Apa itu needs atau kebutuhan? Kebutuhan adalah keadaan kekurangan yang harus dipenuhi. Baik itu meliputi kebutuhan fisik, kebutuhan sosial maupun kebutuhan yang sifatnya individu. Misal untuk kebutuhan fisik, Anda butuh makan. Nah, Anda membutuhkan makanan. Nah, makanan itu kan kita butuh, bukan kita ingin ya. Nah, kemudian beralih ke wants atau keinginan. Jadi wants atau keinginan adalah suatu bentuk kebutuhan manusia. Ini juga kebutuhan, tetapi itu telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Saya butuh makan, tetapi karena pengaruh budaya dan kepribadian saya makanya ingin saya ingin sate. Mungkin karena kepribadian saya suka dengan sate, atau mungkin seseorang menginginkan yang lainnya. Nah, jadi antara kebutuhan dan keinginan ini adalah suatu hal yang identik tapi berbeda. Oke. Lalu dalam bisnis ada yang disebut sebagai demand atau permintaan. Apa itu permintaan atau demand? Jadi permintaan itu adalah kombinasi dari keinginan seseorang tadi untuk memenuhi kebutuhan sesuai kepribadian dan budayanya, ditambah dengan kemampuan untuk melakukan pembelian atau membeli. Maka ketika ada keinginan, kemudian ada kemampuan untuk mendapatkannya atau kemampuan untuk membelinya, itu disebut sebagai demand atau permintaan. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apakah Anda ingin mengembangkan suatu bisnis? Maka jawaban yang pertama adalah Anda temukan partner yang tepat. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya terbuka diskusi, nanti kita bisa
lakukan di chat room kelas, maupun Anda bisa komunikasi langsung dengan saya via WA maupun yang lainnya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.